seperti itu. Atau beragam level, dan ragam levelnya itu sendiri biasanya dikategorikan lagi dalam berbagai tier begitu ya, yang memisahkan antara service-service yang diselenggarakan oleh klien atau service-service yang diselenggarakan oleh server begitu. Oke, nah untuk P2P tentu saja di sini karena dia adalah decentralized, artinya kita tidak mengasumsikan secara langsung adanya hubungan yang definite antara mana klien dan mana server. Tapi bukan berarti tidak demikian ya, bukan berarti untuk yang decentralized P2P sama sekali tidak bisa dibuat hubungan antara klien server. Bisa, hanya saja kemudian ada pendekatan yang lain yang menjadikannya suatu arsitektur dengan perspektif yang berbeda. Oke, bisa kita lihat di sini antara peer pada P2P. P2P itu kan sebenarnya peer to peer ya, artinya setiap komponennya bisa kita sebut sebagai peer. Ya, komunikasinya tentu saja menggunakan internet pada dasarnya ya, atau teknologi jaringan yang lainnya. Ya, biasanya internet ya, kalau tidak ya misalnya mobile device ya, mobile data. Tapi pada hari ini pun sebetulnya paket data pada mobile device sudah terkategorikan sebagai bagian dari infrastruktur internet begitu ya. Karena kalau misalnya kita bilang internet itu kan sebetulnya ada protokol yang menggunakan routing, subnet dan lain sebagainya gitu kan. Dan setiap komponennya memiliki identifikasi berupa alamat ya internet protokol yang kita pahami begitu. Ya, kemudian di sini bisa kita lihat ya, peer pada P2P berkomunikasi satu sama lain menggunakan message ya. Jadi ada prinsip ini ya, ada suatu data yang ya, message itu kan sebetulnya adalah serangkaian data yang memang kalau di dalam jaringan komputer itu adalah dia nantinya itu akan mengalami enkapsulasi dan lain sebagainya sekian level untuk kemudian ditransfer dalam infrastruktur jaringan tersebut. Dan nantinya istilahnya di decouple ya pada saat sampai pada host yang menjadi tujuan gitu. Dan ketika di decouple tentu saja ada protokol-protokol, ada komponen-komponen data yang akan diperiksa oleh protokolnya. Seperti misalnya apakah alamatnya benar, lalu kemudian apakah datanya integritas datanya baik begitu kan, dicek menggunakan checksum dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini yang menjadi perhatian, P2P protokol berjalan di atas layer aplikasi. Artinya ketika kita menyelenggarakan P2P networking, ini pada dasarnya adalah suatu infrastruktur jaringan yang sebetulnya perspektifnya adalah aplikasi ya, application layer gitu. Jadi bukan layer yang ada di bawahnya. Kita tidak lagi berurusan dengan misalnya sliding window-nya, lalu kemudian checksum-nya dan segala macam. Intinya di sini adalah message. Sudah perspektifnya adalah message, artinya inti dari data yang dikirimkan begitu, inti dari informasi yang dikirimkan, baik itu sebagai parameter maupun identifikasi dari service yang diminta gitu. Nah, kemudian tentu saja peer memiliki ID unik ya, karena di dalam jaringan komputer baik itu level network layer ya, setiap peer itu sudah punya yang namanya IP, atau bahkan pada level di bawahnya sendiri ya, pada level data link atau pada level atau sub level MAC itu kan, setiap device, setiap internet device, setiap network device itu punya MAC address begitu kan. Ya, nah kemudian di atasnya ada IP address sebagai identifikasi host tersebut di dalam suatu jaringan. Nah, kemudian tentu saja di dalam hostnya sendiri ada portnya ya, ada port yang nantinya terhubung dengan service atau proses yang bekerja memanfaatkan hubungan di jaringan internet tersebut. Sebentar, maaf. Oke, nah berikutnya di sini peer memiliki konsep ketetanggaan ya, ada konsep neighborhood dan konsep ketetanggaan ini. Nah di sini ada fasilitas untuk message routing begitu. Jadi ini terkait dengan bagaimana message-nya itu disaling hubungkan dengan peer yang lain gitu. Nah, yang menjadi perhatian juga di sini adalah P2P network itu dibangun di atas network lain. Jadi jangan dibangun di atas P2P overlay begitu ya. Jadi jangan bayangkan bahwa P2P network itu adalah suatu infrastruktur yang berada di atas, yang langsung diterjemahkan sebagai bagian dari network layer begitu ya, karena dia berada di atas overlay network. Nah, overlay network barangkali sudah sempat dibahas ya di mata kuliah jaringan komputer, tapi
Tapi yang di sini sedikit dibahas lagi dengan diagram ini, yang sebenarnya kalau misalnya kita lihat overlay network itu membuat suatu abstraksi ketersambungan antara setiap komponen yang ada sebagai pada sudut pandang servisnya, gitu. Jadi bukan sudut pandang infrastruktur internetnya. Nah dalam hal ini misalnya antara peer yang saling terhubung di sini, ada yang serve sebagai misalnya seolah sebagai server begitu ya, seolah sebagai server yang kemudian dia berkoneksi dengan beberapa perangkat yang lain seperti misalnya personal komputer, laptop gitu ya, atau misalnya kamera, atau kemudian ya ponsel gitu kan, atau kemudian ya telepon atau apapun ya device yang bisa begitu dengan jaringan. Jadi intinya adalah overlay network menunjukkan jaringan atau menunjukkan struktur yang lebih cenderung pada hubungan service dan yang merequest service tersebut begitu ya. Saya mau bilang ke client dan server, tapi kalau misalnya saya bilang seperti itu, nanti kita agak bingung dengan konsep client server di mana hal itu diterapkan pada centralized network begitu ya. Karena kita sedang berbicara tentang decentralized network, sebetulnya tidak ada hubungan yang secara eksplisit langsung dinyatakan sebagai client server begitu. Nah, tentu saja network ini berada di atas infrastruktur fisikal jaringan yang ada begitu ya, seperti misalnya ya ini ya, keterhubungan antara suatu router kemudian dengan akses point WiFi yang saya terhubung dengan device yang lain begitu ya, atau di sini tidak ada device yang terhubungnya itu dengan kabel ya rata-rata dengan WiFi. Ada sih yang dengan kabel, tapi nah, di sini bisa kita lihat dia sebagai static workstation gitu. Seperti itu. Ya artinya sebetulnya adalah yang mau ditampilkan pada diagram ini sebetulnya adalah overlay network itu adalah suatu jaringan yang merupakan abstraksi di atas jaringan fisikal gitu ya. Abstraksi di atas jaringan fisikal yang menyederhanakan hubungan antar komponennya. Begitu ya. Jadi seperti misalnya di sini ada contoh ya untuk yang bagian mana nih? Ya untuk yang bagian ini misalnya dua tower ini, yaitu sebetulnya kan kalau misalnya pada level network layer-nya ya dia tentu saja adalah suatu device host yang terhubung dengan suatu router ya. Yang routernya misalnya dia menghubungkan lagi dengan WiFi access point yang terhubung kemudian dengan laptop. Nah, pada overlay network itu sebetulnya disederhanakan sebagai suatu host ya, suatu penyedia layanan yang terhubung dengan suatu device begitu ya. Jadi langsung begitu, tidak dilihat sebagai detail perangkatnya apa saja gitu, dan lain sebagainya. Intinya seperti itu sebetulnya untuk overlay network pada P2P server. Nah, karena dia bekerja di atas overlay network, maka kita melihatnya itu tentu saja sebagai ini ya, application layer gitu. Sebagai protokol yang bekerja di atas application layer. Protokolnya bekerja untuk menyelenggarakan terhubungan pada pada overlay network gitu. Oke ya. Nah, untuk konsepnya sendiri ya, nah user view pada user view-nya, nah di sini user yang bisa mendownload atau kemudian running ya. Nah, kemudian bisa melakukan bootstrapping ya atau menghubungi beberapa host tertentu untuk join network. Nah, kemudian koneksi ini digunakan untuk mencari peer lain dan kemudian bergabung ke overlay yang sudah ada. Begitu. Nah, kemudian secara bertahap menambah koneksi baru atau mengganti peer untuk mendapatkan akses yang lebih baik. Nah, ini terus kemudian aplikasi untuk P2P ini juga menyediakan layanan untuk peer lain seperti misalnya untuk message routing, bootstrap dari peer tersebut serta search processing ya. Ini bisa beragam layanan yang bisa digunakan untuk P2P application. Begitu. Dan kemudian ini user dapat menggunakan P2P application untuk melakukan search dan download file biasanya. Ya. Biasanya seperti ini. Dia digunakan untuk searching dan download file. Nah, bisa kita lihat di sini poinnya ya, ada yang namanya P2P application. Ya, ini aplikasi yang diprogram, yang memang didesain untuk kerja secara peer-to-peer, ya. Dan ya tentu saja karena dia bekerja di atas suatu overlay network, tentunya dia pun menerapkan protokol-protokol tertentu yang dijalankan sebagaimana tadi yang saya dibahas di level application layer, begitu. Ya, jadi
dia bukan sekadar karena ada di network misalnya, karena device itu terhubung dengan network, maka dia menjadi bagian dari P2P member begitu ya, atau peer-nya begitu. Tidak menjadi bagian, tapi dia harus punya aplikasi yang sesuai konteksnya. Gitu. Jadi pada setiap device ini ya masing-masing dia punya aplikasi yang sesuai dengan konteks service yang diberikan oleh P2P sistemnya begitu. Ya. Dan di mana di sini P2P bisa melakukan bootstrapping ya, menghubungi beberapa host tertentu ya untuk bergabung pada jaringannya. Terutama digunakan untuk mencari peer yang lain serta bergabung ke overlay yang sudah ada. Begitu. Oke. Bisa dipahami ya? Nah, ini dikatakan secara bertahap menambah koneksi baru, artinya koneksi antara satu aplikasi, satu device yang di dalamnya terdapat aplikasi P2P tersebut. Nah, dia punya koneksi yang sifatnya dinamis terhadap networknya, begitu. Ya. Jadi device-nya itu bisa kemana-mana. Misalnya dalam hal ini makanya ditampilkannya ini ya. Kalau di sini tampilkannya antara device yang sifatnya personal itu terhubung dengan Wi-Fi access point gitu. Itu mau menunjukkan bahwa misalnya device-nya berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Ya, tentu saja overlay network-nya akan berubah begitu. Dia akan tersambung pada host yang mana gitu. Ya, karena dia akan misalnya laptop ya dari sini ya. Pindah lokasi ke sini misalnya. Nah, tentu saja dia akan lebih dekat pada access point yang di sini kan. Nah, karena dia lebih dekat di situ, ya tentu saja dia akan ditangani oleh misalnya service host di yang ini ya. Yang ini, alih-alih di sini misalnya. Seperti itu. Oke ya, kebayang ya. Nah, kalau misalnya agak bingung, silakan diinterupsi saja. Bisa interupsi secara secara audio maksud saya. Ya, kalau chat biasanya saya agak miss karena window-nya ini agak beda, saya tidak pakai multiple screen soalnya. Oke, nah itu tentang aplikasi P2P. Jadi bisa kita lihat bahwa P2P itu bekerja di layer aplikasi, gitu ya. Nah, overlay view, nah ini ya, overlay view. Tadi kan user view ya. Sekarang overlay view. Nah, tahap awal hanya ada beberapa peer tentu saja. Belum ada wide area, P2P network. Begitu. Nah, ini problem bootstrap sebetulnya. Bagaimana dia melakukan inisiasi pada sistemnya untuk bisa secara scalable ya memperluas networknya dari beberapa peer, dari yang awalnya adalah beberapa peer yang terhubung begitu. Nah, di sini ada mekanisme discovery ya. Discovery, beberapa peer yang terpisah dapat bergabung membentuk overlay baru. Ya, digunakan di sini ya prinsipnya ada satu server yang well known, artinya setiap peer-nya itu punya satu server yang mereka ketahui ya untuk bisa diakses dalam melakukan registrasi terhadap device tersebut untuk bergabung pada overlay network tempat di mana P2P application tersebut bekerja begitu. Dan juga kemudian di sini ada server yang digunakan untuk multicasting juga begitu ya, terkait dengan P2P application tersebut. Nah, setelah overlay-nya terbentuk ya, overlay network-nya terbentuk, peer yang tadi terhubung dapat mengirimkan message melalui peer lain ya, jika tidak ada direct connection begitu. Artinya ya kalau misalnya satu peer ya, misalnya ada satu peer di sini, dia punya message untuk dikirimkan pada misalnya pada misalnya peer yang lain ya, kalau misalnya dia direct tinggal mengirim, tapi kalau misalnya tidak ada ya dia bisa meminta mentransfer dari lokasi sumbernya ke peer yang kira-kira berdekatan dengan kira-kira akan sampai message-nya itu pada peer yang dimaksud gitu ya, peer yang dituju. Nah, karena kemudian ada mekanisme estafet seperti itu, nah itulah yang kemudian dikenal sebagai multicast ya, makanya multicast, bukan broadcast. Gitu. Kalau broadcast kan artinya misalnya dari satu tempat mau disebar ke yang lain, gitu kan, dia kirim ke seluruh member yang ada pada network. Gitu. Itu broadcast. Kalau multicast ya dia berusaha mengirimkan pada banyak tujuan yang sama, begitu ya. Tapi bebannya itu tidak ditempatkan pada satu lokasi. Ya, kalau broadcast kan satu lokasi ya, dibebankan untuk mengirim ke semua pihak. Kalau multicast dia bebannya dibagi-bagi pada setiap neighbornya, gitu. Jadi dia cuma mengirim pada neighbornya. Nanti kemudian neighbornya akan melanjutkan pada berikutnya, gitu ya, pada neighbor berikutnya.
Nah, seperti itu message-nya. Nah, ini bisa kita lihat ya, kalau misalnya kalau misalnya ini terkait dengan terkait dengan bagaimana komunikasi diselenggarakan pada suatu overlay. Oke, nah kemudian di sini peer bersifat otonomus ya. Jadi dia bisa datang, bisa pergi, dan tentu saja karena ada aktivitas yang dinamis seperti ini, perlu ada overlay maintenance. Tapi ini adalah expected ya, hal yang expected, karena kita berbicara tentang arsitektur yang decentralized, begitu. Setiap peer bersifat otonomus, jadi tidak secara langsung suatu klien itu langsung suatu server itu langsung terhubung pada klien tertentu, gitu ya. Dan setiap peer bisa kita lihat derajatnya itu sama, gitu. Ya, dan kemudian nih, peers bisa melakukan koordinasi tanpa server sentral ya, karena tadi ya konsepnya adalah decentralized. Oke. Nah, kemudian building blocknya tentu saja ini adalah overlay routing terkait dengan message dan searching ya. Jadi bagaimana informasinya itu disaling kirimkan dan bagaimana kemudian overlay tersebut bisa mencari tujuan yang dimaksudkan. Jadi building blocknya intinya adalah terutama pada aplikasi P2P itu adalah messaging serta searching pada overlay network, begitu ya, pada overlay network seperti itu. Ya, nah di sini terkait dengan P2P overlay, keterangannya adalah ini ya, distributed collection, autonomous, and system computing device. Ya, dia bisa apapun ya, tapi yang jelas ya kalau misalnya dalam perspektif jaringan komputer pada dasarnya dia adalah suatu host ya, suatu host yang punya suatu interconnection. Nah, interconnectionnya dalam bentuk overlay, begitu ya. Jadi tentu saja begini ya, kalau misalnya kita sudah berbicara tentang overlay, pasti di bawahnya itu ada layer jaringan, gitu ya, ada network layer, begitu. Tapi tidak semua komponen pada network layer yang tersambung tersebut bergabung pada overlay network yang dimaksud. Untuk bisa bergabung bagaimana ya tadi ya mekanismenya ada download aplikasi dan kemudian melakukan bootstrap begitu, atau mendaftar pada server registrasi begitu. Nah, server registrasinya ada di mana? Ya bisa dimanapun. Ya, karena sifatnya dia peer-to-peer ya. Jadi kita tidak tersentralisasi pada satu server, di mana server tersebut wewenangnya hanya tunggal begitu. Bisa saja wewenangnya itu didistribusikan ke berbagai server ya, ke berbagai device. Yang device itu kemudian ya ya bisa independen ya secara administrasi begitu, bisa didistribusikan ke berbagai device. Dan ya katakanlah misalnya suatu device itu menjalankan service yang dia berikan sekaligus menjalankan service untuk registrasi misalnya ya, maupun menjalankan service untuk multicast, bisa saja ya dilakukan secara paralel gitu. Atau lebih tepatnya bukan paralel, concurrent ya, dilakukan secara concurrent ya. Intinya prinsipnya seperti ini ya, self organize. Setiap peer itu punya mekanisme yang mandiri ya, dan mekanisme yang utuh sebetulnya dari suatu sistem, dari keseluruhan sistem ya, sesuai dengan konteksnya. Perannya itu simetris ya, artinya tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah, tidak ada superordinate dan subordinate. Kemudian ada resource sharing tentu saja ya, resource sharing seperti ya misalnya memori, processing unit, atau storage misalnya. Nah, kemudian ada isu mengenai scalability. Ya, scalability bagaimana kalau misalnya kita mau menambahkan komponen peer di masa depan ya, secara dinamis. Lalu kemudian peer autonomy, dan bagaimana setiap peer ini hampir sama dengan role symmetry sebetulnya ya. Tapi kalau role symmetry itu menyatakan bahwa setiap peer itu punya dia punya cakupan service yang sama begitu. Tapi kalau peer autonomy, nah setiap peer itu bisa memanage dirinya sendiri gitu. Artinya kalau misalnya peer tersebut down, nah dia punya wewenang sendiri untuk bisa restart ya, atau misalnya tetap berada dalam keadaan down. Dan kalau misalnya dia restart, ya artinya dia bisa punya bisa punya suatu mekanisme yang otonom untuk kembali ke override network atau tidak begitu. Seperti itu ya. Tidak tuh maksudnya di set secara manual untuk tidak langsung tidak langsung terhubung. Tapi kalau misalnya mau di set secara otomatis ya tidak masalah, dan bahkan itu yang menjadi prinsip gitu ya. Jadi salah satu hal yang
apa namanya, di encourage pada penyelenggaraan P2P ini begitu. Nah, kemudian ada resiliensi ya. Resiliensi dalam artian tadi terkait dengan yang tadi ya. Kalau misalnya dia pandem, ya tentunya peer yang lain itu masih punya konteks service yang cakupannya hampir sama begitu. Cakupannya sama ya pada dasarnya secara processing, tapi tentu saja misalnya datanya kan boleh jadi mereka tidak punya duplikasi dari server yang sebelumnya padam gitu misalnya. Ya. Atau bukan server ya, maaf, peer yang sebelumnya padam gitu. Seperti itu. Oke, nah ini lebih jelasnya ya. Server organized karena dia terdesentralisasi, tidak ada dominasi, ya symmetric role, ya tidak ada hubungan client server ya. Jadi P2P itu bisa berfungsi sebagai server, bisa juga berfungsi sebagai client ya. Scalable artinya ya ada peningkatan, ada kestabilan dalam rate operasi sekalipun kapasitasnya meningkat sekian kali begitu ya. Lalu kemudian otonom tiap peer dapat datang pergi, bisa mati sendiri, bisa hidup lagi dan secara otomatis terhubung begitu. Dan resilient ya, sekalipun dinamika peer-nya tinggi, tetap P2P-nya masih bisa berjalan, service-nya masih bisa jalan ya. Ini terkait dengan autonomous. Peer bisa ya, peer device-nya itu bisa mati, bisa nyala lagi, tapi tidak mengganggu sistem P2P secara keseluruhan. Seperti itu. Ya. Oke, nah kemudian di sini overlay sendiri dapat digambarkan atau dimodelkan sebagai graf sehingga dapat dimodalkan properties yang disediakan sebuah algoritma tertentu ya. Nah, ini saya baca aja di sini. Maksudnya begini, nah, saya tidak konsen ya, sorry. Sebentar. Ini yang dimaksud ini ya. Oke. Nah, jadi begini. Model yang digunakan pada overlay ya, overlay yang tadi ini ya. Ya, dia kan dimodelkan secara matematis sebagai graf begitu ya. Dia dimodelkan secara matematis sebagai graf. Nah, kenapa dimodelkan sebagai graf? Ya, supaya di sini supaya kita bisa memodelkan beberapa properties yang disediakan algoritma tertentu terkait dengan struktur graf tersebut ya. Ya, katakanlah misalnya stabilitas ya. Stabilitas terkait dengan laju perubahan state pada peer ya, kemudian apakah mengikuti laju perubahan anggota peer. Ya, katakanlah misalnya sebentar. Oke. Ya. Mohon maaf interupsinya. Oke ya, nah di sini ada beberapa hal yang bisa dianalisis menggunakan ada beberapa hal yang terkait dengan analisis kondisi fisik dari jaringan ya, jaringan P2P ini menggunakan pemodelan dari graf ya, seperti misalnya stabilitas, convergence dan kondisi boundary begitu. Nah, ya ini beberapa pertanyaannya ya, beberapa persoalannya sebetulnya sebagaimana yang dijelaskan ya. Apakah laju perubahan state pada peer mengikuti laju perubahan keanggotaan peer? Ya, artinya semakin banyak anggotanya, apakah kemudian peer-nya itu bisa memproses lebih cepat atau malah latensinya itu makin banyak begitu, seperti misalnya untuk stabilitas. Kemudian untuk convergence, nah ini pertanyaannya, apakah message dijamin sampai ke tujuan dalam beberapa step tertentu gitu ya? Apakah kemudian routing state pada setiap peer itu konsisten atau berubah-ubah? Ini terkait konsistensi terkait tentunya dengan stabilitas yang ada tadi ya. Begitu. Nah, keterjaminan message ya tentu saja bisa dilihat dengan ya katakanlah misalnya di overlay untuk ini ya. Yang namanya graph itu kan boleh jadi tidak semua komponen secara langsung terhubung ya. Bisa saja ada komponen yang misalnya saling lepas begitu. Ya, saling lepas. Jadi ada satu grup, ada satu subgraph dan ada subgraph yang lain misalnya yang kedua graf itu tidak punya hub gitu dan saling terhubung. Bisa terjadi seperti itu. Nah, kalau itu terjadi tentu saja antara jaringan tidak terhubung begitu ya. Ada komponen-komponen yang tidak terhubung begitu. Ya kalau dimodelkannya secara graf kan mudah ya identifikasinya. Oh berarti pada bagian ini dengan bagian ini tidak terhubung begitu. Untuk algoritmanya bagaimana ya, bisa dengan multicast ya. Dengan multicast dikirim suatu message
untuk memastikan bahwa satu komponen itu bisa terhubung sebagai bagian dari peer begitu. Itu ya. Convergence yang terakhir adalah boundary condition. Kasus apa atau batas mana yang menyebabkan overlay menjadi tidak stabil atau atau tidak konvergen, gitu ya. Tidak stabil, tidak konvergen. Kalau stabil kan terkait dengan penambahan keanggotaan atau perubahan keanggotaan mengakibatkan ini ya kualitas peer-nya. Kalau convergence ini adalah ya intinya sebetulnya adalah bagaimana suatu networknya itu converge begitu ya. Converge dalam artian setiap komponen yang ada itu terhubung ya antara satu sama lain yang menjalankan service tersebut gitu. Ya, karena bisa kita lihat bahwa untuk menghubungkan antara satu bagian dengan bagian lain itu kan ada bootstrapping-nya ya. Nah, apakah bootstrap-nya itu eventually akan menghasilkan suatu jaringan yang setiap komponen itu terhubung antara satu dengan yang lainnya gitu. Atau malah memunculkan ya bagian-bagian graf yang malah tidak terhubung antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Nah, maka ada situasi convergent gitu. Di mana suatu jaringan yang menjalankan service peer-to-peer tersebut semuanya pada suatu saat akan terhubung sebagai satu jaringan yang utuh begitu ya. Nah kemudian ya tentu saja dalam menjalankan konvergensi tersebut apakah routing state-nya itu pada setiap peer tetap konsisten atau tidak gitu ya. Routing state-nya ya. Kalau ini kan state pada processing-nya ya kalau yang stabilitas ini. Tapi kalau untuk convergence ya terkait dengan routing state pada setiap peer. Begitu. Artinya ya kalau misalnya ada satu peer yang relatif tinggi bebannya, ya tentu saja itu kan tentu saja itu bisa dicurigai bahwa kualitas dari grafnya itu berisiko untuk tidak konvergen. Gimana halnya kalau misalnya satu peer yang cukup tinggi beban routingnya itu pada suatu saat padam begitu. Ya, artinya kan dia berperan sebagai hub ya. Karena dia berperan sebagai hub, tentu saja kalau misalnya dia padam, ya ada resiko bahwa service P2P-nya itu akan berakhir, begitu ya. Berakhir dalam artian ya tidak semua message bisa dikirimkan, ya minimal masalahnya adalah tidak semua message dapat dikirimkan pada seluruh anggota peer yang ada, begitu. Gitu ya, dan ya tentu saja dua hal di atas tadi diukur atau diberikan constraint-nya sebagai boundary condition. Begitu. Gitu ya. Jadi konsepnya seperti itu. Kenapa teoretis? Karena secara implementasi fasilitas peer-to-peer itu bisa sangat banyak dan beragam. Ya. Di sini akan diberikan contohnya seperti misalnya ini ada dulu ya aplikasi yang namanya Napster. Begitu. Nanti akan kita lihat ada beberapa implementasi seperti misalnya Fast Track, Nutella. Lalu kemudian ada lagi, ya itu aja ya. Ya terutama dua itu. Oke. Yang dibahas terutama dua itu. Nah barangkali untuk pembahasan detailnya, ya ada saya masalah ya. Biasanya detail-detail itu saya berikan saya minta untuk dikaji sebagai ini ya, sebagai sebagai pembelajaran mandiri asinkron begitu. Oke. Nah ini Napster itu cukup terkenal di awal tahun 2000-an ya, ketika yang namanya copyright itu belum tentu digital copyright itu belum terlalu di-enforce begitu ya. Di sini ada online music service, di mana online music service-nya itu sebetulnya gampangnya adalah dia manfaatkan suatu jaringan peer-to-peer yang setiap peer itu punya satu storage yang didedikasikan untuk aplikasi Napster tersebut. Yang storage tersebut menyimpan repository berbagai file audio ya, file audio yang nantinya bisa dibagi pakai dan setiap user bisa mendengarkan ya musik yang dimaksud, di mana file musik tersebut itu tersebar pada berbagai peer gitu ya. Nah cuma begini, untuk Napster itu sendiri, dan di sini ada satu central server ya, tapi central servernya itu bukan menyediakan datanya, bukan menyediakan si
raw file dari musiknya itu sendiri, begitu ya, dari file audionya itu sendiri, tapi dia menyimpan informasi setiap peer yang bergabung ke Napster, gitu ya. Peer yang baru bergabung akan sign in ke server, memberikan daftar resource yang ingin di-share. Resource yang dimaksud di sini ya tentu saja file audio ya. Karena dia kan online music service. Nah, resource di sini yang dimaksud adalah file audio. Artinya file audio yang ada yang tersebar di Napster tersebut itu ya apa namanya? Physically tersimpan pada suatu host yang berperan sebagai peer pada pada service Napster tersebut, begitu. Nah, kemudian ini peer yang mencari sebuah resource, dia akan melakukan query ke central server ya. Jadi si central server itu berperan sebagai query handler juga, yang kemudian central server akan memberikan daftar peer yang menyediakan resource tersebut, begitu. Ya, kemudian peer yang mencari resource tadi melakukan download langsung dari peer yang memiliki resource yang dimaksud, gitu ya. Jadi kebayang ya, jadi ada file yang tersebar di berbagai lokasi, kemudian dengan menggunakan aplikasi Napster ini dia mendaftar pada central server, dan central server itu hanya berperan sebagai penyimpan informasi terkait dengan peer mana saja yang menyimpan suatu file, gitu. Nah, kemudian si peer yang mau mengakses file yang ada pada jaringan, dia akan mengakses search pada central server tersebut, yang kemudian dia akan di redirect untuk mengakses file yang tersimpan pada berbagai peer yang terhubung pada central server tersebut terkait dengan layanan pada server, gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Jadi untuk central server dia hanya melakukan search engine saja, sementara repositori utama filenya itu ada di berbagai lokasi, gitu ya, lokasi peer, gitu. Nah, jadi downloadnya itu ya terjadi ketika download yang terjadi adalah hubungan antara peer dengan peer yang lain, bukan antara peer dengan server. Ya, hubungan antara peer dengan server hanya request response terkait dengan search, begitu. Nah, kemudian ada implementasi yang lain ya. Kalau tadi Napster ada central server, nah kalau di sini ada satu implementasi dengan model fast track ya. Sebetulnya ini service-nya hampir sama, cuma dia pada sistem terdistribusinya itu menyelenggarakan yang namanya supernode, begitu. Ini ya keterangannya, peer yang memiliki fungsionalitas serupa central server pada Napster, begitu. Yang dia bisa mendelegasikan query ke supernode yang lain. Jadi beban pada central servernya itu untuk menyelenggarakan search untuk filenya itu didistribusikan, begitu ya, antara supernode dengan supernode yang lain. Ya, artinya misalnya pada saat satu momen suatu peer itu meminta search file yang terdaftar pada layanan P2P tersebut ke supernode. Nah, supernode itu belum tentu bisa boleh jadi dia tidak punya informasinya, begitu. Nah, dia akan kemudian merequest pada supernode yang lain ya, untuk bisa memenuhi request dari peer yang melakukan pencarian, begitu. Nah, kalau misalnya sudah didelegasikan, ya kemudian dia dikembalikan pada yang merequest ya. Jadi supernode bisa merequest supernode yang lain, gitu. Dan tentunya ya nantinya hasil query tersebut akan dikembalikan pada peer yang peer yang melakukan pencarian, gitu ya. Tapi kemudian download dari file yang dimaksud itu dilakukan antara peer dengan peer yang lain, gitu. Jadi nggak lewat supernode, gitu ya. Supernode ini hanya ya sebagaimana central server, dia hanya memberikan informasi lokasi filenya itu ada di mana, begitu. Nah, alternatif yang lain ada Gnutella ya. Gnutella dia sama sekali tidak ada central server, kemudian bisa dilihat di sini Gnutella sebagai protokol ya, protokol untuk melakukan distributed search. Nah, ini sebetulnya mengantisipasi masalah yang barusan, gitu ya. Kalau ini kan dia punya central server ya atau supernode yang menangani masalah pencarian, gitu ya, masalah pencarian di mana file tersebut berada. Nah, alternatifnya alih-alih menggunakan central server ini dibuat desentralisasinya itu lebih sesuai dengan konsepnya. Ya, jadi dia fully decentralized
mechanism begitu. Kalau tadi yang namanya searching itu disolusikan dengan ada central server, nah Gnutella itu mau melakukan ininya antisipasi sehingga konsep desentralisasinya itu bisa dipertahankan begitu. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat keterangannya ya, Gnutella merupakan protokol melakukan distributed search di mana user dapat mencari keberadaan sebuah file dengan kriteria tertentu dengan melakukan search secara terdistribusi. Jadi intinya itu, distributed search. Kalau tadi kan distributed file location tapi centralized search begitu ya. Jadi proses searching-nya itu tersentralisasi pada supernode. Nah, kalau untuk Gnutella, intinya sebetulnya adalah bagaimana caranya supaya search-nya itu bisa terdistribusi begitu. Ya. Nah, meskipun demikian, di sini bisa kita lihat setiap peer pada Gnutella itu punya punya peran yang merupakan gabungan server dan klien, disingkat jadinya servant begitu ya, server klien begitu. Setiap servant terhubung ke sejumlah kecil servant lainnya, biasanya 4 servant ya, yang dibentuk secara random. Nah, kemudian sejumlah servant yang menerima query jika tidak dapat menjawab dapat meneruskan ke servant yang lain begitu. Hampir mirip dengan supernode ya, tapi kalau supernode kan di sini ada fungsi yang terdedikasi untuk melakukan pencarian. Nah, kalau di sini ya, kalau pada Gnutella untuk masalah distributed search-nya ini ya ini dilakukan oleh semua peer gitu. Jadi tidak ada hierarki antara supernode dengan ordinary peer gitu. Ya, kira-kira seperti ini. Ya, ada servant ya, ada servant di mana setiap node itu ya merupakan yang punya peran sebagai server maupun klien begitu. Each server is both client and a server begitu. Nah, kemudian ada istilah mengenai hops ya. Suatu hop adalah passing ya through an intermediate node ya, misalnya kalau di sini antara satu peer dengan peer yang lainnya yaitu adalah satu hop ya. Tapi kalau misalnya dari atas sampai ke bawah gitu ya, dia perlu 2 hop. Itu cukup jelas ya. Berapa intermediate node yang diperlukan agar suatu servant itu bisa terhubung dengan servant yang lainnya gitu. Nah, kemudian di sini ada istilah lain yaitu horizon ya. Berapa hop suatu paket bisa bisa passing ya, sampai kemudian bisa dinyatakan bahwa file tersebut tidak menemukan tujuan yang dimaksud gitu. Ya, dalam hal ini settingnya adalah 7 untuk Gnutella. Ya, dalam artian kalau suatu paket sudah melewati lebih dari 7 hop, ya artinya ada kemungkinan bahwa file tersebut tidak menemukan tujuan yang dimaksud atau tujuannya ya sedang dalam keadaan padam gitu ya. Nah, daripada kemudian paketnya mengisi bandwidth pada jaringan, ya lebih baik dialokasi begitu, dimatikan gitu ya. Oke. Nah, ini sebetulnya mau mengilustrasikan ya, basic Gnutella network containing tens of nodes begitu. Tens itu maksudnya puluhan node begitu. Iya, ini maksudnya bagaimana ini? Kenapa ditambahkan? Ya sudahlah. Tapi ini tadi ya. Jadi intinya ada bagian yang punya peran sebagai servant, kemudian ada bagian yang ada satu istilah terkait yang dikenal sebagai hop. Itu suatu informasi yang diberikan, suatu informasi yang ditempatkan pada paket sehingga setiap peer yang menerima paket tersebut yang mau mentransfer ke hop yang berikutnya untuk dia bisa dikirimkan pada tujuannya, dia akan mengecek apakah paket tersebut sudah melewati batas horizon-nya begitu. Kalau sudah melewati batas horizon, ya sudah, ini paket dinyatakan sebagai paket yang tujuannya sudah tidak bisa tercapai begitu ya. Tujuannya sudah tidak mungkin bisa dicapai pada waktu yang relatif singkat begitu. Ya, kalau misalnya kita perhatikan sebetulnya kan ini ya, kalau ada suatu, nah ini barangkali perlu dibuktikan ya, ada suatu teorema mengatakan bahwa kalau misalnya ada suatu node yang dia bisa terhubung pada tetangganya
dengan dengan edge yang tidak terbatas begitu ya. Ya katakanlah misalnya di sini ada satu node yang terhubung dengan node yang lain, tapi misalnya misalnya dalam keadaan tersebut edge-nya itu tidak terbatas ya, edge-nya itu tidak dibatasi, maka antara satu node dengan node yang lain itu dia maksimal akan terhubung pada 7 gitu ya. Gap maksimalnya itu adalah 7 node begitu. Itu sebetulnya bukan teori ya, suatu pernyataan yang muncul pada barangkali ilmu komunikasi atau ilmu sosial begitu ya. Jadi hubungan antara seorang dengan orang yang lainnya gitu. Di dunia ini kalau ada satu orang, hubungannya antara orang tersebut dengan orang yang lain itu maksimal adalah 7 orang gitu. Dalam artian begini, antara saya dengan random stranger itu misalnya saya kenal dengan A kenal dengan B kenal dengan C kenal dengan D kenal dan seterusnya sampai kemudian sampai pada si random stranger itu, yaitu maksimal gapnya adalah 7 begitu. Nah, apakah benar demikian? Ya tentu saja itu perlu dianalisis ya, gimana cara menganalisisnya. Nah, tapi hasil dari analisis tersebut bisa digunakan pada menentukan jumlah horizon yang lazim gitu ya. Kalau misalnya ada suatu node yang dia bisa terhubung dengan dengan neighbor node yang lainnya, dan keterhubungan itu tidak terbatas pada jumlahnya ya, tidak memiliki batasan jumlah, jadi dia bisa infinitely connected pada node yang berdekatan. Itu akan mengakibatkan kalau misalnya dia mau mengirimkan message pada node yang lain pada sistem yang seperti itu, maksimal gapnya adalah 7 gitu. Lebih dari 7, nah bisa dinyatakan bahwa paket tersebut sudah hilang gitu ya, sudah bisa dinyatakan ini memang bagian yang dimaksudkan untuk menjadi tujuan itu tidak sedang dalam keadaan aktif gitu ya. Gitu. Nah, saat user ingin melakukan kembali pada Gnutella ini ya, saat user ingin melakukan pencarian pada sebuah servant, nah servant tersebut akan bertanya ke tetangga, ke neighbor-nya ya, neighbor-nya akan meneruskan ke tetangga lain hingga sejumlah maksimum hop tertentu begitu ya, sampai kemudian ya dia akan nanya ke neighbor-nya sampai ya tadi ya, sampai kemudian si hop-nya itu sampai pada horizon-nya begitu. Nah, kemudian ya untuk menghindari looping terkait dengan distributed search tadi ya, setiap query punya ID dan ini ya time to live-nya begitu ya, to live-nya. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini ya, setiap sebuah server akan mendrop query jika telah pernah memproses ID yang sama sebelumnya atau TTL query tersebut mencapai 0. Karena di sini query-nya juga berperan, query-nya juga bisa dianggap sebagai message ya, bukan sekedar download, tapi dia dilihat sebagai message begitu. Request-nya dikirim pada satu peer, nah peer-nya kemudian akan mengecek peer yang lain. Ya, artinya ketika dia mengecek, permintaan untuk search itu ya berperan juga sebagai message begitu. Ya. Nah, di sini kita lihat ya, 7 hop radius memungkinkan sebuah query diproses pada sekitar. Nah, di sini kalau angkanya dinyatakan sebagai 10.000 servant begitu. Nah, dari mana angka ini didapat? Ya tentunya ada analisis graph ya. Bisa dilakukan analisis graph begitu. Analisisnya bagaimana? Ya silakan kalau kalian mau coba cari cara menganalisis jumlah hop atau horizon yang cocok untuk diterapkan pada situasi ini distributed search, itu silakan kalian kaji gitu. Nah, proses discovery-nya ya, saat servant baru, nah ini kalau tadi ini kan terkait dengan searching ya. Kalau ini adalah proses discovery servant. Kondisi ketika ada servant baru yang hendak bergabung begitu. Bisa menggunakan out of band method ya, seperti misalnya mekanisme lain seperti web atau IRC, atau adanya ini ya, bisa digunakan host cache ya, ada server yang menyimpan informasi yang ada ya, menyimpan informasi host yang ada, dan server baru itu bisa mengakses host cache tersebut ya untuk mendapatkan informasi tentang host yang ada itu apa saja begitu. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada prinsip ya, internal peer discovery menggunakan ping message untuk menemukan peer yang baru. Jadi
peer ini kan tentu saja tadi ya ada satu device yang menjalankan service berdasarkan aplikasi yang sebelumnya sudah di-download ya. Lalu kemudian di sini secara aktif si sistemnya itu mengepul ya. Dia mencari peer yang mungkin hendak terhubung dengan jaringannya ya, dengan overlay networknya. Dengan melakukan ping ya, dia akan mengakses apakah neighbor-nya itu punya aplikasi P2P atau tidak gitu. Kalau di ping dan merespon dengan ping yang cocok, ya dia akan digabungkan langsung dengan jaringannya begitu. Ya. Nah, host cache ini itu boleh jadi tidak hanya diimplementasikan pada satu atau dua server gitu ya. Bisa saja di setiap server itu dia mengoperasikan host cache gitu. Ya, dan tentunya harus diupdate untuk setiap harus disinkronisasi untuk setiap host yang ada atau setiap peer yang ada gitu. Nah, kira-kira seperti ini ya untuk joining dan discovering peer. Ya, bisa disimak ya seperti apa. Ya connect ke cache untuk request available servernya apa saja. Dia return servernya, ya, kemudian user A kontak user B untuk kemudian request join ya. Kenapa dapat informasi user B? Ya karena dia dapat informasinya dari GNU Cache gitu ya. Dan seterusnya begitu. Ya mohon maaf saya agak singkat karena waktunya sudah hampir habis ya. Nah berikutnya banyak membahas mengenai GNU-Tela protokol dan file download. Nah ini protokolnya menggunakan 5 jenis message ya. Ada ping untuk announce presence, ada PONG ya sebagai acknowledgement dari ping ya. Lalu kemudian ada query untuk query search, ada query hit untuk query response, dan untuk push ya di sini mekanisme untuk menangani masalah firewall. Requestnya seperti ini ya, Tela connect protokolnya apa, ya perintahnya dalam bentuk ASCII. Lalu kemudian, nah di sini untuk file download, jadi bisa melakukan request ya seperti ini. Kalau server penyedia file ditemukan, bisa dilakukan download menggunakan HTTP GET. Begitu, contohnya seperti ini. Itu GNU-Tela ya. Oke, nah berikutnya masalah mengenai skalabilitas dan seterusnya. Ini barangkali silakan ini saya berikan sebagai kajian asinkron, silakan dikaji. Nanti akan saya selenggarakan latihan soal untuk mengetes checkpoint pemahaman yang memang diperlukan terkait pembahasan ini. Oke, saya tutup perkuliahannya untuk sekarang ya. Saya ini khusus ya kondisinya 1 jam saja. Saya tutup perkuliahannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak.